Pemirsa Gatra TV, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Guritno, dalam special interview Gatra TV. Pandemi COVID-19 melanda dunia. Indonesia tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh wabah tersebut. Tidak hanya faktor kesehatan, tapi sosial dan ekonomi juga melanda masyarakat Indonesia. Pemerintah berusaha bersikap tegas dan sigap dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Nah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, Gatra TV berkesempatan untuk mewawancarai Menteri Sosial Juliari Batubara di kantornya. Berikut ini wawancara Gatra dengan Bapak Menteri. Bantuan sosial tunai, Pak, itu kan sudah berlangsung satu kali, Pak. Kemudian akan tahap-tahap berikutnya. Sejauh ini seperti apa, Pak? Evaluasi dari pelaksanaan pertama, kemudian akan berbagi ke langkah kedua. Tiga. Ya, saya mengevaluasi bansos tunai ya. Itu memang tidak mudah. Jadi karena kan kita memastikan bahwa yang menerima bansos tunai dalam bansos khusus COVID ini bukan penerima bansos lain. Contohnya kalau yang bansos dari Kemensos itu ada PKH, ada BPNT bantuan pangan non tunai. Ini kan bansos reguler nih. Ya kenapa? Ya karena memang kita menyasarnya itu memang keluarga-keluarga yang terdampak karena COVID. Ya. Sementara penerima manfaat bansos seperti PKH dan BPNT bantuan pangan non tunai itu kan mau ada COVID atau enggak kan dia dapat. Nah, jadi ternyata memang evaluasi kami, nah ini seringkali di media kan dikritik gitu ya. Itu tidak mudah. Ya. Kelihatannya mudah di permukaan, tapi bagi kami yang di lapangan itu menemukan keluarga yang benar-benar terdampak dan tidak belum menerima program bansos apapun itu tidak mudah. Itu satu. Dan yang kedua, memang yang agak membuat sedikit rumit adalah pada saat yang bersamaan juga bansos-bansos dari tempat lain datang. Contohnya kan pemerintah provinsi juga mengeluarkan bansos hasil realokasi anggarannya. Kemudian pemerintah kabupaten kota juga memberikan bansos. Nah, makanya dari awal sebenarnya waktu kami melakukan koordinasi dengan daerah, saya minta agar tolong kita dikasih jalan dulu. Sehingga nanti yang dari daerah itu untuk menyapu gitu, menyisir yang belum dapat bansos. Nah, bahkan kan terakhir kan juga dana desa itu kan juga bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai. Jadi memang tidak terlalu mudah di lapangan untuk mencari keluarga-keluarga untuk menerima bansos. Nah, seringkali kan diberitakan itu ini nggak terima, itu nggak terima. Nah, saya tantang lagi. Kalau misal ya mohon maaf nih kadang-kadang ya kan, yang terima 100 dari 100 orang, yang terima 100 yang nggak terima 3, yang diberitakan kan yang 3. Iya kan? Nah, ini kan sulit kita. Kemudian survei ya survei saya nggak bilang benar atau salah, tapi kan kita juga ingin tahu yang disurvei ini siapa nih. Kalau dia ternyata memang bukan yang menerima bansos, ya dia bisa aja ngomong, wah nggak tepat sasaran, kurang ini kurang itu. Ya tapi itu survei kena dan harus diyakini bahwa kami sih bekerja keras begitu ya. Tidak hanya di kantor tapi juga di lapangan. Tapi evaluasi kami daerah juga harus koordinasi di lapangan juga lebih baik gitu ya. Artinya memang
saya berharap bahwa bansos-bansos yang diturunkan oleh daerah itu menjadi yang terakhir dulu, ya, biar yang dari pusat ini turun dulu, sehingga nanti di periode berikutnya itu penyalurannya lebih baik. Artinya mungkin antara lain koordinasi, evaluasi kami antara lain itu koordinasi antara daerah dengan pusat, dalam hal ini mungkin Kemensos, karena saya Mensos ya, ini harus lebih cepat gitu, lebih intens terkait masalah data-data penerima bansos gitu. Itu mungkin yang paling ini menurut saya, yang paling krusial, karena gini, kalau penyalurannya kan mudah sekali ya, kita dengan PT Pos bisa menggunakan kantor pos langsung dikasih tunai ya, dia bawa ID-nya, bawa undangan, kasihkan langsung tunainya 600.000, bisa di kantor kelurahan atau balai desa, tapi petugasnya PT Pos, itu juga nggak terlalu sulit. Jadi kalau segi penyalurannya sendiri lancar sekali, hanya memang di awal-awal itu koordinasi datanya itu, contohnya gini Mas, tiba-tiba sudah berjalan hampir 3 minggu, 150 kabupaten kota minta datanya ditarik. Banyak loh, 150.000. Itu yang terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial Pak ya, yang akhirnya sampai sekarang kan lalu di banyak mass media diungkap juga bahwa itu masih belum terselesaikan gitu. Jadi gini, nah ini Apa Pak ini Pak persisnya? banyak media tuh salah mengutip ya. Dari awal saya sudah sampaikan, data terpadu kesejahteraan sosial itu bukan satu-satunya data yang mereka bisa gunakan. Artinya begini, saya dari awal membuka daerah untuk tidak menggunakan DTKS. Itu adalah di surat edaran kami. Artinya apa? Kami juga paham, kalau hanya menggunakan DTKS kami mudah sekali. Kita nggak usah tanya daerah lagi ya kan, langsung aja sikat, selesai ya kan. Mau mereka suka nggak suka ya. Dan awalnya itu sebenarnya seperti institusi seperti KPK sebenarnya dorongnya ke situ. Karena dari KPK kan juga ada statement tuh ya, bahwa DTKS ini suka nggak suka, percaya nggak percaya, data yang paling reliable untuk keluarga miskin. Tapi kita nggak mau lakukan. Dan KPK akhirnya mendukung mengeluarkan surat edaran. Di luar DTKS juga boleh memberikan data di luar DTKS. Nah, jadi saya nggak mau menyalahkan daerah ya, tapi mohon maaf ya, ada di beberapa daerah yang mereka juga kesulitan ternyata. Buktinya apa? Ya lama memberikan datanya. Jadi saya kan sering turun ke bawah. Banyak daerah itu yang tidak terlalu mudah untuk menemukan, misalnya saya kasih alokasi 10.000 orang untuk menerima bansos tunai. Ternyata seperti itu loh. Jadi masalah data, validasi data dan verifikasi data itu menjadi persoalan di akar rumput juga gitu ya? Iya, karena persoalannya itu begini, saya bisa pahami. Begitu kita buka peluang untuk daerah memberikan data tambahan, itu tidak mudah juga ternyata. Apalagi kalau kita kasih alokasi besar kan. Nah, sehingga ada beberapa daerah yang memberikan datanya terlambat kepada kita. Nah, pada saat terlambat ini orang kan ribut. Kenapa kok nggak turun-turun bantuannya gitu? Orang kita kan begitu Mas. Baru diumumin hari ini, besok udah teriak kan begitu. Nggak sabaran ya kan. Tapi ya memang udah begitu, mau diapain kan gitu ya kan. Jadi ya saya harapkan juga baik bagi Kemensos maupun daerah, terutama daerah tingkat 2 ya, momentum COVID ini digunakan untuk melakukan pendataan ulang terhadap keluarga-keluarga yang memang layak diberikan bantuan sosial. Karena gini juga Mas, sulitnya itu dulu mungkin keluarga-keluarga ini tidak layak diberikan bansos. Begitu ada COVID tiba-tiba mereka nggak punya kerjaan, jadi akhirnya menjadi keluarga yang miskin baru gitu ya. Apakah itu masih terkait dengan program Keluarga Harapan Pak? Sebelumnya kan jumlahnya 15,2 juta, kemudian naik menjadi dinaikkan lagi 4,8 juta, sehingga total menjadi 20 juta. Itu pertimbangan apa Pak? Apakah memang karena faktor efek sosial ekonomi dari pandemi ini, kemudian PSBB dan sebagainya, sehingga banyak orang yang ter-PHK, kemudian pulang kampung dan sebagainya? Ya sebenarnya itu bukan PKH, itu bantuan pangan non tunai ya, kartu sembako. Sebenarnya itu perluasan itu kita lakukan di awal Maret.
Jadi di awal Maret itu BPNT atau kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 15,6 menjadi 20 juta KPM. Kemudian PKH dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Itu di Maret. Nah, sementara yang bansos khusus, yang sembako dan bansos tunai itu kan mulanya baru April ya, baru April pertengahan. Kenapa? Karena memang saya ingin bahwa keluarga-keluarga yang sudah mendapatkan bansos reguler ini nggak ada COVID aja miskin kan gitu, apalagi ada COVID. Jadi menurut saya itu kita harus harus bereskan dulu. Baru setelah itu kita cari keluarga-keluarga yang membutuhkan bansos khusus gitu loh. Yang terdampak. Tapi gini Mas, saya balikin lagi kadang-kadang. Saya kan orangnya juga simpel-simpel aja. Saya tanya sama orang, coba definisinya terdampak COVID apa? Bingung juga Mas. Kita ngomong yang gampang aja. Semua orang terdampak. Coba definisinya apa? Kalau saya bisa jawab. Saya bilang terdampak COVID itu, saya bilang. Gampang. Orang yang tadi ada kerjaan jadi nggak ada kerjaan. Ya kan? Dan dia tidak punya tabungan yang cukup untuk istilahnya menyokong kehidupan sehari-harinya. Nah, itu definisinya dulu. Tapi saya bicara lapangan loh ya. Jadi nggak bicara yang tataran tinggi-tinggi nih. Instruksinya kan pasti begini. Dari Kemensos ke kabupaten kota. Saya misalnya kabupaten Bogor lah ya kan. Kamu saya kasih 50.000 jatah. 50.000 keluarga untuk kita berikan bansos tunai 50.000 nih. Kamu cari. Gitu kan. Dari kabupaten kota, bupati gitu ya, dinas sosial bekerja lah. Harusnya dinas sosial kan turun ke desa, karena dia kabupaten desa, kalau kota kelurahan gitu kan. Dinas sosial kecamatan, lurah. Lurah kan juga turunin lagi ya kan, RT RW kan gitu. Nah, pada saat di RT RW inilah kadang-kadang suka tidak sinkron dengan misalnya dinas sosialnya, kelurahannya, desanya.